Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yeni Nurpilanita. Saya merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Cabang keilmuan saya adalah Pendidikan Ekonomi. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya memulai karir saya sebagai dosen kontrak pada tahun 2017 dan menjadi dosen tetap non-PNS pada tahun 2019. Selama lebih dari 7 tahun menjadi dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, baik di program studi pendidikan ekonomi maupun di luar program studi ekonomi sebagai berikut. Pertama adalah mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi, kedua dasar-dasar ekonomi, ketiga ekonomi makro, keempat ekonomi kerakyatan, kelima transformasi digital, dan terakhir keuangan dan literasi digital. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah pokok saya, yaitu kurikulum dan pembelajaran ekonomi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memahami kurikulum dan pembelajaran ekonomi melalui buku teks, sehingga mampu mengkaji kurikulum dan mengembangkan buku teks sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Cakupan materi dalam mata kuliah ini meliputi wawasan pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum di Indonesia. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan telaah kurikulum SMA dan SMK, serta prinsip mengembangkan buku teks dan telaah buku SMA dan SMK pula. Pengalaman belajar yang dilakukan mahasiswa meliputi aktivitas mengamati, membaca, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengomunikasikan, dan akhirnya menciptakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nilai karakter yang dikembangkan, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Pembelajaran di kelas menggunakan beberapa metode dan model pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek, problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, cooperative learning, inquiry-based learning, dan dalam mata kuliah ini diharapkan dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah atau kita sebut sebagai CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, disiplin, dan kerjasama. Kedua, menguasai konsep pengembangan kurikulum. Ketiga, menguasai konsep implementasi kurikulum. Keempat, menguasai evaluasi kurikulum. Kelima, menelaah kurikulum yang berlaku. Dan terakhir, mengembangkan buku teks sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan waktu 100 menit setiap pertemuannya. Referensi utama mata kuliah ini adalah dari buku kurikulum dan pembelajaran karya Ella Yulailawati tahun 2009, buku perencanaan dan pengembangan kurikulum karya Dakir tahun 2004, dasar-dasar pengembangan kurikulum karya Ansyar tahun 1989, buku karya Hasan Pambudi tahun 1981, dasar dan teknik penulisan buku, buku karya Moyasa tahun 2007, kurikulum tingkat satuan pendidikan, buku karya Muhammad Joko Susilo tahun 2007, kurikulum tingkat satuan pendidikan, buku karya Nana Syaudih tahun 2005, pengembangan kurikulum, buku asas-asas kurikulum karya Nasution tahun 2005, buku implementasi kurikulum merdeka karya Moyasa tahun 2023, dan kurikulum development karya Hilda Taba tahun 1962. Ada pula buku mengenai model penelitian evaluasi karya Ani Rusilowati tahun 2023. Kami melakukan beberapa penelitian yang saya integrasikan dalam beberapa materi di perkuliahan ini. Di antaranya adalah pertama, tahun 2017 dengan judul Peningkatan Keterampilan Bertanya Siswa Melalui Faktor Pembentuknya pada Jurnal Cakrawala Pendidikan. Lalu pada tahun 2025 dengan judul Teacher Assessment Literacy pada Journal of Education and Learning. Dan pada tahun 2005 dengan judul Classroom Student Behavior Recognition pada Jurnal IEE Access. Dalam setiap proses pembelajaran mengandung 3 aspek, yaitu delivery, interaction, and assessment. Untuk mendukung aspek delivery, saya memulai perkuliahan dengan motivasi dan apersepsi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang positif agar mahasiswa siap untuk belajar. Selanjutnya, saya menyajikan materi yang terstruktur dan sistematis untuk membangun struktur kognitif mahasiswa. Kemudian, untuk aspek interaksi, saya mengelola diskusi dengan mendorong pertanyaan pemantik untuk mendorong mahasiswa menyampaikan hasil pemikirannya. Sistem evaluasi yang digunakan menggunakan penilaian autentik dengan teknik penilaian tes, observasi, kinerja, dan penilaian produk. Langkah selanjutnya adalah assessment. Evaluasi terhadap pencapaian belajar mahasiswa terdiri dari tugas individu sebanyak 15%,
tugas kelompok sebanyak 20%, kehadiran dan kedisiplinan sebanyak 25%, dan nilai UAS sebanyak 40%. Selain mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa, saya juga menggunakan LMS pada Bismart UNY untuk menunjang perkuliahan. Di dalam LMS tersebut berisi video materi, artikel, dan evaluasi. Dengan LMS ini, saya juga dapat mengelola evaluasi dengan lebih efisien. Sebagai contoh kali ini, saya akan menyampaikan cuplikan perkuliahan pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi pada pertemuan kedua, yakni dengan materi filosofi pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya seger ya? Happy ya? Happy. Oke, mari kita berdoa bareng sebelum kita memulai pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Oke teman-teman, karena ini kan baru pertemuan kedua ya, tentu saya belum hafal nama-nama kalian, jadi sekalian saya presensi kalian, saya juga akan menghafalkan nama-nama kalian. Oke, nanti kalau ada teman kalian yang tidak hadir, tolong di-mention. Indira? Oke, Nilam? Oke, Adrian? Jike? Oke, Adit? Devi? Ashifa? Sakit juga? Oke, Sulis? Ilham? Saya, Bu. Rifa? Oke. Sudah ya. Berarti ada 3 yang tidak hadir. Jadi nanti kalau ada materi yang mereka bertiga belum paham, minta tolong untuk disampaikan. Oke? Oke, let's continue. Kita hari ini akan membahas. Sebelumnya pertemuan kita sudah membahas mengenai rencana pembelajaran selama 1 semester. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua, sekaligus materi pertama kita dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi. Dan materinya adalah filosofi pengembangan kurikulum. Oke, kita akan berfilosofi hari ini. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengonstruk pengertian kurikulum. Kita akan mencoba mencari apa itu pengertian kurikulum. Lalu kita akan memahami filosofi dasar pengembangan kurikulum. Ada 4 yang akan kita pelajari hari ini. Walaupun sebenarnya di beberapa referensi itu tidak hanya 4. Ada yang menyatakan 7, 8, bahkan ada juga yang hanya 2. Tapi di sini kita hanya mempelajari 4 saja. Dan yang ketiga adalah kita menunjukkan tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab ketika teman-teman nanti ada tugas kalian mau mengerjakan, ada sesi tanya jawab kalian ikut berpartisipasi. Dan disiplin adalah ketika kalian masuk ke dalam kelas ini tepat waktu, seperti perjanjian kita di pertemuan pertama kemarin. Nah, ini adalah karena kita tadi sudah janji mau berfilosofi ya, jadi kita akan memulai perkuliahan kita itu dengan sebuah quotes. Tentunya dari Olivia, sudah simbah-simbah karena dia quote ini lahir di tahun 92. So, menurut si Olivia ini adalah kurikulum adalah produk pada zamannya. Jadi, ketika si Olivia ini lahir, tentu Indonesia belum merdeka. Tapi ketika misalnya zamannya setelah Indonesia merdeka tahun 45, kurikulum Indonesia yang pertama itu tahun 47. Jadi tentu apakah kurikulum tahun 47 itu bisa kita gunakan untuk sekarang atau tidak? Tidak. Why? Untuk regenerasi penyesuaian. Oke, that's good. Karena di bawah keterangannya selanjutnya adalah kurikulum itu adalah respon dan akan tergantikan berdasarkan beberapa hal yang nanti pun akan kita pelajari. Kurikulum kita sebagai gambaran saja, kurikulum tahun 47 itu adalah kurikulum yang menekankan hanya pada siswanya itu mungkin tidak diajari seperti sekarang, tidak ada bahasa asing. Tapi di sana adalah letaknya siswa diajari untuk kesadaran bernegara. Kesadaran kalau siswa zaman itu tuh kalian tuh sudah merdeka loh, seperti itu. Jadi yang diajarkan hanyalah budi pekerti mungkin saat itu. Dan kalistung saja. Bukan seperti kalian sekarang, ada teknologi dan lain sebagainya. Gitu ya. So, ini adalah yang akan kita bahas sebenarnya. Kita akan mendobrak atau kita akan mencari dasar filosofi yang lebih baik kita gunakan atau kita aplikasikan pada tahun sekarang. Nah, kita masuk. Kita tadi kan tujuan pertamanya adalah mengkonstruk pengertian dari kurikulum. Ketika kalian mendengar kata kurikulum, sebenarnya apa sih yang di otak kalian? Satu kata atau satu frase saja? Rancangan ya. Atau sebuah plan. Ya. Oke, good. Ada lagi? Rencana. Rencana sama tadi. Mungkin peraturannya. Peraturannya boleh. Peraturannya seperti apa? Peraturan mengenai tujuan dari pembelajaran. Oke, berarti goals ya, dari betul. sebuah pendidikan. Oke, dan Mbak? Acuan atau pedoman. Oke, good juga. Acuan pedoman tadi dari Mbak Devi menyatakan adalah suatu plan
dan dari Dilah menyebutkannya adalah sebagai goals, dan dari Sulis menyebutkannya adalah sebuah pedoman. Nah, itu semuanya kita rangkai. Dan kita akan melihat ada beberapa ahli di sini yang menyatakan bahwa kurikulum itu seperti ini, sebanyak ini. Ada yang mengatakan tadi tujuan, outcomes, ada achieve, ada plan or guide, ada juga yang mengatakan plan, atau ada yang experience atau tindakan apa saja yang akan kita pelajari, dan ada sebuah dokumen yang tertulis atau tadi pedoman juga bisa di situ. Tapi teman-teman, menurut undang-undang yang kita gunakan, yaitu undang-undang dari Kementerian Pendidikan kita ya, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana, berarti plan tadi, dan pengaturan atau pedoman tadi mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. So, teman-teman, pertanyaan lagi bagi kalian. Bisa nggak kita menyebutkan kurikulum mata pelajaran ekonomi? Bisa? Ada tujuannya? Really? No. Tujuan yang kalian dapatkan di kelas, misalnya kan kalian kan calon guru ekonomi nih. Iya. Nah, kalian itu tuh menjalankan tujuan individu kalian atau tujuan dari pihak lain? Tentunya bukan tujuan dari individu kalian kan? Bukan. Tapi tujuan dari pendidikan nasional. It's mean teman-teman, kalau SMA itu namanya kurikulum SMA. Jadi tidak bisa dipecah menjadi kurikulum ekonomi seperti itu. Tapi kalau kita kuliah di pendidikan ekonomi, tentu bisa kurikulum pendidikan ekonomi karena kita satu kesatuan di sini. Sudah beda prodi, sudah beda tujuan tentunya. Gitu gampangannya. Jadi ada kurikulum pendidikan dasar, SD itu ada sendiri, SMP ada sendiri, SMA ada sendiri, perguruan tinggi, khusus perguruan tinggi itu per program studi punya kurikulumnya sendiri. Oke teman-teman, jadi tadi sudah kita bahas mengenai pengertian kurikulum ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Oke, clear ya? Oke, kita lanjut di sini. Materi pokok kita mengenai 4 dasar filosofi dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 hal yang harus kita pahami di sini sebelum kita memahami kurikulum yang lainnya. Yang pertama itu adalah perennialism, yang kedua adalah essentialism, dan progressivism dan rekonstruktivism. Ada 4 hal itu sebenarnya. Nah, kita akan membreakdown beberapa hal. Yang pertama dari tujuannya. Kalau perennialism, kalian sambil membayangkan ya, itu tuh gimana tuh implementasinya. Kalau tujuannya dari perennialism itu fokusnya adalah rasional dan intelektual. Kalau di essentialism fokusnya itu di intelektual juga ada, intelektual individu, dan di situ boldnya adalah menjadi kompeten. Oke, and then untuk yang progressivism itu di situ tuh sudah muncul yang namanya sosial yang demokratis. Berarti kalau yang pertama dan kedua itu fokus only di studentnya, hanya si individu yang sedang belajar itu. Sedangkan kalau sudah bergeser tuh ke progressivism sudah ada nilai yang di luar tubuh si siswa, karena di situ sudah ada sosial demokratisnya. Dan untuk rekonstruktivism itu di situ adalah masyarakat yang bermartabat. Jadi konteksnya akan lebih lebar lagi. Oke, kita pindah ke pengetahuan. Tadi, kalau yang awal tadi, perennialism itu kan hanya fokus benar-benar mutlak ke individunya. Karena di sini hanya dianggapnya pengetahuan itu konstan, tidak akan berkembang ke depannya. 1 tambah 1 ya cuma 2. N, nggak digunain ngapa-ngapain, selesai di situ. Tapi bagi essentialism, di sini ada keterampilan pengetahuan. Dan di sini ada bereaksi terhadap progressivism. Di sini sudah ada tuh yang mengatakan bahwa no, ilmu tuh nggak akan mandek, ilmu tuh akan terus berjalan atau berkembang ke depannya, seperti itu. Tapi masih fokus hanya di studentnya tuh. Nah, kalau yang progressivism, di sini kurikulum itu perlu berpusat pada manusia hidup. Dan kenapa harus relevan? Karena kurikulum itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini ada kehidupan dan yang relevan di dalam kehidupannya si anak itu. Jadi sudah ada masyarakat di sekitarnya. Nah, pindah lagi ke rekonstruktivism, di sini berdialog untuk mempertanyakan masalah moral dan spiritual. Kalau yang di progressivism tidak hanya di individu, tapi kita harus melihat kanan kiri, oke, ada apa di situ kita ambil. Tapi kalau di rekonstruktivism, kita mempertanyakan apa yang ada di kanan kiri kita tuh udah oke belum sih sebenarnya. Jadi pemikirannya akan lebih mendalam lagi seperti itu.
Nah, dari segi nilai, kita sudah membayangkan perennialism itu adalah individu mutlak, dan di situ hanya berakar pada masa lalu dan nilai normatif ideal. Mentok ilmunya. Jadi, ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum. Oke, kalau belum ada, kita gampang saja teman-teman, kita lanjut di sini. Giliran saya yang bertanya. Dan saya pengen kalian, Indiannya, kalian tuh bisa merumuskan. Sebenarnya, dasar filosofi apa sih yang cocok kita gunakan? Gitu. Dan tentunya ini adalah tugas kelompok, jadi silahkan kalian berkelompok 3-3. Silahkan berdiskusi, waktu kalian adalah 10 menit. Dan jangan lupa kalian juga masuk ke dalam Padlet saya, sehingga kalian nanti bisa mempresentasikannya. Silakan, biar mempermudah kita, satu garis saja ya. Silakan berkumpul di tengah, sebagian berkumpul di pinggir, sebagian lainnya berkumpul di pinggir lainnya. Ini bisa menjawab. Hijau, ya. Biru ya? Kan bisa digantikan warnanya. Langsung bawah ya? Udah, ditulis ya. Iya, hijau apa ini? Hijau. Ya, hijau. Ini kuning. Boleh dua. Biru. Silakan dituliskan. Yang satu-satu gitu Bu? Boleh. Yang penting warnanya jadi sama. Biru ya? Poin 3 apa guys pertanyaan? Subjek. Cek jawabannya panjang gitu. Iya sih. Tapi pasti bisa lagi. Ya nanti subjeknya berarti tantangan. Tenang aja. Jadi apa subjeknya tantangan terus ditulis di sini. Iya, di bawahnya apa gitu. Untuk nanti kalian kan bisa melihat tantangan ini kaitannya dengan pertanyaan nomor 4. Dari tantangan, ya, kita punya potensi apa, ya, dan kita tuh memiliki kebutuhan apa, intinya kita bisa merumuskan dasar filosofi yang kita gunakan. Itu ya. Dan dasar filosofi tadi bisa nggak menuliskan beberapa? Kombinasi bisa. Bisa. Oke. Kayaknya nomor 4. Pertama adalah tantangan, kedua potensi, ketiga kebutuhan, dan yang terakhir adalah apa yang paling cocok filosofi dasar yang digunakan. subjeknya tantangan misalnya. Bibir. Iya, bisa keluar. Oke, satu sudah keluar. Bukan nama. Subjeknya apa? Subjeknya bukan ya? Ibu subjeknya apa? Sejawabnya, kamu mau menjawab yang apa? Ini berarti. Coba ya. Oh, gimana sih Mbak nambahin? Subjeknya ganti ya, sama apa yang dijawab. Gini Pak. Subjeknya soalnya Yang muncul. potensi. Ini berarti yang kelompok paling depan ya, yang biru ya. Ya. Berarti nanti yang kelompok hijau tolong dijadiin satu yang berdekatan. Oh, bisa digeser-geser. Bisa. Ini pertama kali kalian menggunakan Padlet. Gitu. Pernah dulu kayak coba Menggunakan tablet guys, gak judul. Skripsi. masih semester berapa sih? Masih semester 1. KKN dulu. Nah, justru saya mata merah anti GPT. Saya gak rapi. Diedit deh. Kayaknya serang rapi deh. Biru-biru jadiin satu berdekatan ya. Iya benar. Jadi gini. Minta yang gini. Aku nomor 2. Nomor 4 belum ya? Belum. Astagfirullah, masya Allah, tabarakallah. Hah? Nomor 4. Belum. Aku baca ini. Sudah? Sudah semuanya? Kamu udah? Kok keluar? Nggak bisa nomor Pak. Coba editan bisa. Oh, mati ya? Ada di bawah mungkin. Mungkin. Apa nih? Ya saya kok keluar. Tantangan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, Kesenjangan. Enggak bisa. Aku edit dulu bisa. Oke, kelompok mana yang sudah? Paling belakang, boys. Oke. Jadi saya tunjuk ya, siapa yang maju duluan. Tentunya biasanya ladies first sekarang. Tidak. Silakan laki-laki mewakili perempuan untuk menjadi imam. Imam. Mana deh? Maju. Yang gue mikir. Ya. Yang gue mikir. Assalamualaikum, saya dari kubu sebelah ingin menyampaikan visi misi. Guys. Silakan. Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Ibu Yeni mengenai tentang filosofis dasar kurikulum. Nah, yang pertama di sini saya dengan teman-teman telah bersepakat atas banyak sekali diskusi yang terjadi. Yang pertama tentang tantangan. Nah, beberapa tantangan terjadi dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah tentang tantangan demografis. Nah, mengapa demografis ini saya tulis menjadi yang pertama? Karena Indonesia itu kan terdiri dari beberapa pulau.
Nah, dari banyak pulau tersebut itu menyebabkan tidak adanya kemerataan. Nah, sekarang kan yang paling sering atau terlihat itu kan di daerah Jawa dengan Papua. Nah, itu sering adanya kesenjangan baik dari fasilitas, kemampuan mengajar, terus ada juga dari bantuan dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya adalah korupsi. Nah, ini adalah satu hal yang paling sudah familiar di Indonesia, korupsi. Saya tidak akan menjelaskan banyak karena ini sudah umum. Yang ketiga ada daerah. Nah, daerah itu ada 3T. Yang pertama ada yang tertinggal, terpencil, sama terbelakang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kemampuan SDM seperti, nah ini kemampuan SDM juga bagian dari tantangan juga. Karena untuk menyelaraskan segalanya pun juga harus butuh upaya yang tinggi. Terkadang banyak sekali tenaga mengajar yang perlu untuk dikembangkan lagi kemampuan dalam mengajarnya. Jadi ada dari potensi. Nah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu yang pertama ada kemampuan dalam mengerjakan proyek atau penugasan-penugasan yang melibatkan orang banyak serta komunikasi yang secara diskusi dan seperti itu. Artinya ada adaptasi yang cepat. Nah, adaptasi yang cepat ini sebenarnya juga kalau tidak dibarengi dengan kemampuan SDM yang tinggi pun juga akan sia-sia. Tapi mengacu dari kemampuan peserta didik atau SDM di Indonesia itu kemampuan adaptasi yang cepat itu menjadi salah satu potensi yang dimiliki. Lalu ada demografis. Nah, tetapi di sini udah ya. Satu lagi udah. Oh iya Bu, mohon maaf. Nah, demografis ini juga bagian dari potensi jika diolah dengan baik. Artinya ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini juga sudah biasa sih, fasilitas dan kemampuan kurikulum yang berkelanjutan. Ya, nggak kayak sekarang kurikulum tiap tahun ganti. Oke, kita beri tepuk tangan bagi kelompok The Boys. Penuh sarkas. Oke, selanjutnya setelah tadi kita bahas bareng-bareng ya, ini adalah kesimpulan dari saya teman-teman. Kita tadi ada salah satu pertanyaan adalah potensi yang kita miliki. Potensi yang kita miliki yang katanya itu adalah bonus demografi. Harus kita akui itu tetap yang namanya potensi yang bisa kita kembangkan. Ya. Dan mudah-mudahan kalian adalah salah satu orang yang menjadi potensi tersebut. Amin. And then ini adalah tantangannya teman-teman. Kita ada memiliki 4 tantangan. Tadi mungkin dari teman-teman pasti juga sudah beberapa sudah menyebutkan. Ada tantangan masa depan, terus ada persepsi masyarakat. Biasa ibu-ibu itu kan pengennya anaknya pintar dari segi kognitif. Padahal pintar itu not only di kognitif. Bisa kalian itu merasakan orang lain atau lebih baik or apa ya namanya? Kalian bisa menyelesaikan masalah orang lain itu kan diawali dari kalian bisa mengerti orang lain tersebut. Iya. Sehingga kemampuan untuk sikap kalian tuh juga harus excellent, tidak hanya segi kognitif saja. And then adalah fenomena negatif. Banyak lideh kan di daerah kalian. Iya. Nah, itu juga salah satu PR dari pendidikan. And then the last, yang terakhir adalah masalah dalam pembelajaran. Ini adalah tiga-tiganya hasil penelitian saya yang terbaru tentunya. Yang pertama tahun 2017 yang paling lama itu adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi hasil penelitian saya menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis anak SMA di Jogja itu sangat rendah. Yang nomor 2 adalah rendahnya kepemilikan literasi asesmen guru. Tadi saya membaca ada satu dari kalian adalah kemampuan guru mengajar. Emang iya. Salah satunya adalah literasi asesmen. Jadi guru-guru di Indonesia itu sangat rendah juga ternyata. Dan sistem pendidikan di Indonesia satu JP kita, satu pertemuan kita itu kan 100 menit ya. Iya. Tapi teman-teman ternyata kalian semuanya ini cuma bisa konsentrasi di antara 11 sampai 15 menit. So, maka pembelajaran di Indonesia tentu tidak efisien. Gitu, itu adalah tantangannya. Nah, ini adalah kebutuhannya, guys. Kebutuhan masyarakat Indonesia itu tentunya ada beberapa hal, bisa kalian baca sendiri, ada 10 hal yang berhasil saya identifikasi tentunya. Jika di sini saya breakdown, di sini adalah tentunya 1 dan 2 itu adalah masalah pengetahuan. Kita tuh butuh akan pengetahuan. And then di sini ternyata paling banyak, dari 3 sampai 7 itu adalah sikap. Yang tentunya ibu-ibu di Indonesia tidak tidak buat apa sikap seperti itu kan. Padahal itu yang dibutuhkan kita. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Jadi ada 3 hal yang harus kita miliki seharusnya. Dan berdasarkan potensi yang kita miliki, berdasarkan tantangan yang kita hadapi, dan berdasarkan kebutuhan yang kita butuhkan juga, menurut saya pribadi, dan tentunya tadi saya mendengar kalian berdiskusi, kalian juga menyelesaikan 3 hal. Atau ada 2 tadi, tapi ada juga yang 3, ada yang juga, ya semuanya 2 tadi, minimal adalah 2. Yang pertama adalah esensial, karena tadi kita butuh juga pengetahuan. 1 dan 2 tadi kan pengetahuan yang difokuskan ya. Iya. Yang 1 kenapa tidak? Karena selalu berpikir terlalu statis, mutlak, tidak berkembang dan terlalu kaku. Maka menurut saya itu tidak cocok sekarang. Karena dunia berputarnya cepat banget sekarang. Maka kita harus selalu update ilmu. Dan nomor 2 adalah progressivism. Dan terakhir kita tidak hanya peduli dengan kanan kiri kita, tapi kita harus bisa mengevaluasi suatu tindakan atau suatu kebudayaan itu oke atau tidak buat kita. Gitu ya. Dan teman-teman, tentunya kita harus tahu nih,
menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Kita sudah tahu filosofi tentang pengembangan kurikulum. Pasti di benak kalian tuh gunanya buat apa sih itu sebenarnya? Nah, di sini adalah aplikasi filosofi itu di mana letaknya. Pertama kita awali dengan tadi kita analisis yang 3 hal tadi, itu gunanya kita untuk merumuskan filosofi dasar. Part ini sudah kita lakukan. Dan habis itu buat ngapain? Dari sini, filosofi dasar pengembangan kurikulum itu kita breakdown lagi, kita gunakan untuk menentukan yang namanya kompetensi lulusan, mau lulusan seperti apa kita, and then materinya seperti apa, prosesnya itu yang sebagaimana di kelas. Ingat tadi cuma 11-15 menit. Sedangkan kita dikasih waktu 100 menit untuk ngajar kalian. Nah, kita harus membayangkan proses pembelajaran gimana agar terus efektif dan efisien di dalam kelas. Saya tidak mau melihat mahasiswa saya mengantuk. Tentunya kalian, tapi kenyataannya cuma bertahan 11-15 menit. Itu kita pun harus berpikir terus untuk mencapai proses yang baik. Dan last one, juga tadi hasil penelitian saya yang terbaru tahun 2025 menyatakan literasi assessment sangat rendah bagi guru. Padahal ini kita gunakan. Maka teman-teman, ini adalah filosofi dasar kita gunakan untuk keempat hal. Dan ini adalah contoh, nanti bisa, materinya akan saya share di Bismart kita tentunya, Bismart kita bersama. Di situ sudah ada apa aja? Materi, video pembelajaran, dan tentunya tagihan, betul, penugasan. Dan ini adalah sudah saya share, dan ini adalah contoh-contohnya. Apakah ini masih relevan digunakan ke kurikulum terbaru? Tentu saya tidak bisa memvalidasi itu yes or not. Tugas kalian adalah memvalidasi. Yang saya tuliskan di sini yes or not di pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan selanjutnya kita membahas kurikulum yang terbarukan juga kan? So, ini adalah tugas kalian memvalidasi ini. Apakah yang saya tuliskan itu masih valid untuk digunakan di kurikulum saat ini? Oke? And then, seperti yang sudah ditebak oleh teman kita tadi Jaka, bahwa di Bismart kita pun ada tugas yang namanya tugas individu. Yang tentunya harus kita kumpulkan? Hari ini juga. No, saya tidak sejahat itu. Tentunya teman-teman, ya kan kita, yes. Sebelum kalian masuk kelas saya, tentunya kalian harus mengumpulkan tugas individu. Anggaplah ini berupa tiket masuk ke kelas saya minggu depan. Kenapa? Untuk memahami atau memudahkan kalian besok belajar di minggu depan, kalian tentu harus memahami ini. Gitu ya. Dan letaknya di mana sih Bu, daripada besok kalian tuh ngechat saya untuk menanyakan di mana harus upload? Di sini. Di Bismart ada materinya, dan di sini ada tugas untuk mensubmit. Clear teman-teman? Oke, sebelum kita tutup di sini ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, gimana Rifa? Ibu, tadi kan Ibu menjelaskan mengenai validasi kurikulum. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memvalidasi kurikulum dan apa kriteria penilaian bahwa kurikulum itu sudah sukses dalam validasinya atau penerapannya? Oke, di beberapa, terima kasih Rifa atas pertanyaannya. Di beberapa materi ke depannya ada materi yang namanya evaluasi kurikulum. Dan teman-teman, sebuah rahasia umum tentunya, kurikulum tidak hanya di Indonesia ya, tapi ada juga negara-negara tetangga kita. Part dalam rangkaian kurikulum yang belum pernah dilakukan adalah satu, evaluasi kurikulum. Dan yang akan kita pelajari di semester ini itu ada 2. Kita menggunakan CIPP dan Stake Countenance Model. Dan itu besok Riva di hold dulu, kita akan pelajari itu di semester ini. Di part evaluasi kurikulum menggunakan CIPP dan Stake Countenance. Oke? Dan itu gunanya buat apa? Menelaah kurikulum teman-teman. Apakah sudah ada contohnya? Tentu belum pernah dilakukan. Jadi besok kalian bisa merangkai itu menjadi tugas akhir kalian juga bisa. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Cukup? Oke, terima kasih buat hari ini. Dan terima kasih juga sudah mau berproses dengan saya. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari akan memberikan berkah di kehidupan kalian. Dan tentunya kalian adalah tadi salah satu bonus demografi bagi negara kita. Tentunya kalian harus tetap dan terus berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih, dan materi selanjutnya adalah pengembangan kurikulum di Indonesia. That's why kalian harus tahu tentang filosofinya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak. Demikian tadi cuplikan singkat proses pembelajaran di kelas saya. Pada kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu asesor yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan evaluasi pada portofolio saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga saya dapat terus berkembang dan berkontribusi kepada lembaga ini.